Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Effendi, SHMH. Saya adalah seorang dosen di Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan. Pada pertemuan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, norma, dan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mempelajari tentang mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, mahasiswa akan mempelajari aspek normatif dan praktis dari hubungan industrial di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban para pihak, perjanjian kerja, perlindungan hukum bagi pekerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, hingga peran serikat pekerja dan tenaga kerja asing dan tenaga migran di Indonesia. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan Student Center Learning atau SCL melalui Problem Based Learning atau PBL dan Team Based Learning yang mengedepankan diskusi nyata, kerja kelompok, dan simulasi. Pembelajaran dilaksanakan selama 14 kali pertemuan yang mencakup teori, praktek, dan evaluasi. Untuk penilaian atau evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan indikator pemenuhan tagihan akademik seperti tugas individu dan kelompok, baik itu kelompok EKT 1 maupun EKT 2 atau evaluasi kinerja terstruktur 1 dan 2, kemudian ujian tengah semester atau UTE serta ujian akhir semester. Tentunya disertai dengan beberapa pertimbangan dari kehadiran dan keaktifan siswa di kelas. Adapun capaian pembelajaran lulusan itu bisa diintegrasikan ke dalam 5 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah CPL sikap 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan integritas. Kemudian CPL pengetahuan, yaitu menguasai konsep, prinsip, dan teori hukum ketenagakerjaan serta perkembangannya di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian CPL 3 mampu menyusun, menganalisis, dan memecahkan permasalahan hukum ketenagakerjaan secara sistematis dan logis. Kemudian selanjutnya mampu menerapkan norma hukum ketenagakerjaan dalam praktik dan memberikan solusi terhadap kasus ketenagakerjaan. Dari CPL yang sudah ditentukan tersebut, ditentukan pula capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal sebagai CPMK. Di antaranya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis perjanjian kerja dan jenis-jenis hubungan kerja. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan ketentuan hukum dalam kasus pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyusun dan mempresentasikan analisis kasus mengenai hukum ketenagakerjaan. PMK selanjutnya, mahasiswa mampu merumuskan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan regulasi yang ada, dengan peraturan terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Sebagai dasar penilaian dalam sertifikasi dosen ini, saya akan melampirkan praktik mengajar yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum ketenagakerjaan, di mana pada pertemuan yang kedua sesuai RPS, saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, saya juga akan memantik mahasiswa dengan beberapa kasus-kasus ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
hanya sebagai pemantik saja dan akan diperdalam lagi lewat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sudah. Pada pertemuan ini, maka silakan. Kita akan membahas tentang apa itu hukum ketenaga kerjaan beserta dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Ketenaga kerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi kalian mahasiswa fakultas hukum yang nantinya di mana kalian itu dituntut untuk bisa membuat apa yang namanya legal drafting. Salah satunya yaitu memahami dan membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kemudian ada juga perjanjian kerja bersama. Dan itu yang paling penting, kalian harus paham tentang isi dari perjanjian kerja. Ya, itu tujuan kami dari pertemuan dalam 16 pertemuan di semester 7 sekarang ini. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang apa itu ketenaga kerjaan dan apa itu hukum ketenaga kerjaan. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa tentang ketenaga kerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang ketenaga kerjaan. Meskipun Undang-Undang tentang ketenaga kerjaan itu karena banyaknya gejala-gejala sosial, banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga mengalami beberapa perubahan. Salah satunya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law seperti itu. Dan dalam perkembangannya Cipta Kerja juga tidak berjalan dengan mulus. Ya, Cipta Kerja kemudian karena dianggap mencerminkan kepentingan perusahaan, lebih condong kepada kepentingan perusahaan, sehingga menimbulkan gejolak di kaum buruh. Perkembangan terus berkembang, sehingga sekarang tetap pemerintah melakukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberlakuan atau penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mungkin akan kita bahas di pertemuan. Tujuan dari pertemuan sekarang yang pertama yaitu mahasiswa memahami dan mengetahui penggunaan istilah dan landasan dari hukum ketenaga kerjaan. Jadi mau tidak mau sumber dari pengertian yang ada dalam dunia ketenaga kerjaan itu harus jelas. Maksudnya dari mana kalian menguji sumber-sumber atau definisi tentang yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Adapun metode pembelajarannya kita menggunakan comparative learning, di mana saya hanya sebagai fasilitator saja dan kalian yang harus menggali semua materi-materi itu sendiri dengan pikir dan panduan dari saya sebagai fasilitator. Jadi kemampuan kalian sebagai seorang mahasiswa itu bukan quotes lagi tapi hot ya, bukan low order thinking skill tapi high order thinking skill, di mana kalian mencari permasalahan kemudian dan berusaha untuk menggambarkan bagaimana cara pemecahan masalah itu. Sekarang silakan kalian buka HP kalian, kemudian silakan download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Maka apabila sudah dijawab, apapun si Megi bisa membuktikan masih digunakan karena Undang-Undang tentang Cipta Kerja itu tidak serta-merta menghapus seluruh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Dia hanya merevisi, mengganti dan menghapus sebagian ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Tetapi sebagian besar masih seperti ini. Selain ini, ada juga PP 34, 35, 36 yang akan kita pelajari pada pertemuan
pertemuan selanjutnya yang membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di antaranya ada upah, ada jam kerja, waktu istirahat, waktu lembur dan lain sebagainya. Di mana ketentuannya sangat jelas ya dalam peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya, saya minta bantuan Aldia untuk silakan buka bagian umum di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ cari di salah satu angka 1. Apa itu ketenagakerjaan? Dari pasal 1 angka 1 itu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke, terima kasih. Yang lain juga sama ya, silakan buka Undang-Undang 13-nya. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, atau dalam buku-buku ajar sebutkan bahwa sebelum itu adalah pre-employment, during employment, dan post-employment. Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa. Jadi dalam hal ini, idealnya ketenagakerjaan itu mengatur semua hal yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum dan selama dan sesudah masa kerja itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan ketenaga kerjaan. Di mana pihak-pihak itu ada pasti pengusaha sebagai pemberi kerja, kemudian ada pekerja, kemudian ada serikat atau gabungan pengusaha, kemudian ada serikat buruh, dan ada satu lagi yaitu pemerintahan sebagai pembuat regulasi. Kelima pihak ini merupakan hal berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan ini yang mengurus sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi intinya idealnya bahwa ketenagakerjaan itu menjadi PR kita bersama, meskipun sebenarnya hubungannya sangat timpang sekali, hubungan kepentingan timpang sekali antara si pengusaha dan pekerja. Dan yang kedua, dari pernyataan yang pertama disebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Mohon Daniel dibantu poin 2 ya, angka 2-nya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja jadi semua yang bisa melakukan pekerjaan guna menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Ya, kita kenal ada istilah-istilah di kita itu ada pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, dan kita juga sebagai pekerja. Dan saya juga sebagai pekerja, usia saya masih usia produktif, dan kalian juga sama masuk dalam usia produktif seperti. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah anak boleh dipekerjakan? Tidak. Apakah penyandang disabilitas boleh dipekerjakan? Tidak boleh. Kalau mereka butuh uang, bagaimana? Kalau mereka butuh pekerjaan untuk bertahan hidup, bagaimana? Oke, itu tulisan bahwa undang-undang ketenagakerjaan itu tidak melarang penyandang disabilitas atau bahkan pekerja anak atau perempuan itu untuk tidak bekerja, tetapi ada regulasi yang sangat ketat ketika perusahaan ingin mempekerjakan perempuan, kemudian anak, kemudian kaum disabilitas. Ya. Undang-undang tidak boleh seperti itu. Ya, mereka juga sama dilindungi oleh undang-undang dan boleh bekerja dengan persyaratan yang sangat ketat sekali. Misalkan pekerjaan jam kerjanya itu kemudian tidak boleh bekerja ketika waktu belajar, ya, dan juga harus mendapat izin atau persetujuan dari orang. Intinya hak anak
dilindungi meskipun anak itu bekerja. Pak, bagaimana kalau dengan anak-anak yang meminta uang di pinggir jalan dan disuruh oleh orang tuanya? Apakah itu masuk dalam tenaga kerja anak atau tidak? Tidak, itu masuk dalam eksploitasi. Meskipun tujuannya adalah sama untuk mendapatkan uang, ya. Tapi di sini uang yang didapatkan, paham ya? Mereka mencari uang. Tenaga kerja anak juga mencari uang. Apa bedanya? Dipaksa dan tidak dipaksa. Oke, apalagi? Boleh bebas berpendapat silakan. Yang diberikan tidak sesuai dengan kewajibannya, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya kerjanya berlebihan, akan tetapi misalkan upahnya terlalu kecil. Oke, upahnya terlalu kecil. Dari mana kamu tahu upahnya terlalu kecil? Di eksploitasi kan? Eksploitasi, ya. Kalau kerja anak, bagaimana? Kalau kan sebagai anak kan harus ada batas-batasan, karena tidak mungkin anak itu disamakan dengan seorang dewasa. Oke. Ya, dari segi misalnya kemampuan atau tenaganya. Oke, yang punya pertanyaan tadi bahwa dua-duanya sama menghasilkan uang nih. Kenapa satu boleh dan satu tidak boleh? Beda ya. Kalau eksploitasi anak itu dia tidak memiliki upah yang pasti, tidak memiliki jam kerja yang pasti, tidak ada regulasi yang melindungi anak dan tersebut. Kalau tenaga kerja itu ada upahnya berapa, jam kerjanya berapa. Ya, haknya seperti itu ada pengaturannya. Ya, jadi tenaga kerja anak itu bukan artinya eksploitasi anak. Kalau bicara sesuai dengan regulasi itu nanti ya untuk perempuan apakah disamakan dengan laki-laki? Tidak. Ya, misalkan salah satunya ketika perempuan itu head, ya apakah dihitung tidak masuk target, apakah dihitung bolos? Ingat ya, asas dalam pengupahan itu no work no pay, tidak bekerja tidak dibayar. Ketika malam dia lagi menstruasi head, kemudian dia sakit head selama 2 hari, apakah dipotong gajinya atau tidak? Tidak. Dalam regulasi disebutkan bahwa 2 hari itu dihitung masih kerja. 3 hari baru dipotong yang 1 harinya. Ya. Oke. Jadi berdasarkan undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban terutama bagi pekerja tanpa mengesampingkan kewajiban dan hak-hak perusahaan. Meskipun posisinya seperti ini hubungan kerja, tapi tetap undang-undang ketenagakerjaan itu berusaha untuk menyetarakan status antara pekerja dengan pengusaha. Oke. Selanjutnya, pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah ini memang sering disebutkan dengan uang, sejumlah uang. Upahnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Bahkan ada yang dikontrak misalnya 3 tahun sekali upahnya dibayar di muka dengan syarat ketika pekerjaan selesai kontrak itu selesai. Boleh nggak selesainya ketika misalkan kontrak 3 tahun selesai 2 tahun? Bagaimana itu pengaturannya? Apakah upahnya dipotong 12 bulan? Tidak. Kalau pekerjaannya selesai sesuai dengan apa yang diperjanjikan, upahnya full refleks sekitar 12 bulan. Ya seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas ke depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah tadi imbalan dalam bentuk lain seperti apa? Ya reward ya, misalkan sok tercapai target A dengan pendapatan kamu tercapai target hadiahnya uang sebagai imbalan atau upah, dan misalkan rumah, mobil, fasilitas lainnya yang tidak tidak termasuk dalam disebut upah atau gaji, itu imbalan yang lainnya. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha dan atau badan lainnya. Nah, ini dalam dari 2 pengertian di atas disebutkan ada istilah upah.
harus ada dalam hubungan Pak Amin buruh. Ya, karena Pak Amin bukan ASN. Kalau ASN yang berundang-undang tentang kepegawaian, belajar ya undang-undang nomor berapa? Apalagi betul undang-undang 20 tahun 2020 di undang-undang yang baru yang mengatur tentang ASN ya seperti itu. Beda Pak Amin kalau ada Pak Amin itu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pak jelas, jelas. Ayo Pak, apa namanya? Pokok ada tunjangan fungsional, tunjangan struktural, honor mengajar, semuanya masuk dalam satu upah yang kami dapatkan. Jadi untuk sebenarnya untuk memahami ketenaga itu gampang banget bahwa ketika kalian tahu regulasinya, kalian tinggal cari di bagian ketentuan umum di pasal 1. Itu tiap undang-undang pasti memuat angka 30 ya. 33. Ini adalah apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Di mana ada PHK juga, Oke. Jadi kalian sudah tahu regulasinya, bahwa regulasi yang mengatur ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberlakuan atau penetapan Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Memang berubah sekali. Meskipun jujur aja Undang-Undang Nomor 6 itu pun sudah dihajar kembali oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permintaan buruh. Ya, sebenarnya amannya bahwa untuk ketenagakerjaan itu harus dibikin undang-undang yang terpisah dari Cipta Kerja. Jadi kemudian ke depannya soal ketenagakerjaan itu masih belum jelas. Cek aja dia karena apakah mau ada undang-undang baru yang mengatur ketenagakerjaan atau kita mengajar kembali undang-undang yang telah dihapus dari Undang-Undang 13 tahun 2000. Jadi itu tentang beberapa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau diskusikan, silakan. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari gejala-gejala dari masalah-masalah yang ada pada masa sekarang ini, silakan. Mangga, silakan. Mungkin kita akan diskusi bersama. Oke, silakan. Terkait tadi kan ada di angka 3 Oke. Oke. Di angka 2 di angka 2 kan disebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bapak juga sebagai tenaga kerja. Iya, sebagai tenaga kerja. Diupah kan gaji. Gaji. Namun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa tenaga kerja juga menghasilkan menerima upah atau imbalan. Itu berbeda dengan kerja atau buruh. Ya. Dalam istilah tersebut. Nah, apakah tenaga kerja itu bukan berarti buruh atau gimana? Oke. Memang pemahaman tentang istilah buruh. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa namanya? Meskipun seperti ini, ya tapi alhamdulillah bisa memberikan pertanyaan yang luar biasa. Buruh. Memang ketika kita mendengar istilah buruh, pemikiran kita langsung kang-kang langsung neplokan tembok, mang-mang langsung hancur. Ya. Atau misalkan pekerja kasar. Kalau kita dengar undang-undang perburuhan atau misalkan jelas sekali seperti atau buruh, tapi kata buruh itu memang memiliki arti bahwa orang pekerja itu adalah pekerja yang pendapatannya kecil, ya, dengan pendapatan harian dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan barusan, apakah saya juga sama mendapatkan upah? Itu ya, bukan? Apakah tenaga kerja itu sama dengan buruh atau berbeda? Soalnya kan kalau dilihat dalam istilahnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa tenaga kerja itu diupah atau diberi imbalan. Oke. Kenapa saya tuliskan bahwa buruh itu sama? Jadi gini,
tenaga kerja itu adalah bentuk lebih tinggi daripada buruh. Maksudnya gini, dalam pengertian ini bahwa tenaga kerja ini adalah batasan-batasan di mana orang itu bisa bekerja untuk menghasilkan suatu barang. Tapi kalau misalkan dengan ini pengertiannya yang sama antara tenaga kerja dengan buruh, tapi tingkatnya berbeda, beda pengertian. Maksudnya ini, kalau yang bawah pekerja atau buruh itu dijelaskan lagi. Kalau tenaga kerja itu umum sekali, tenaga kerja itu bisa anak, bisa tadi disabilitas, bisa tenaga kerja perempuan, atau disebutnya orang-orang yang bisa atau mampu melakukan pekerjaan dan masih produktif dan belum mendapatkan pekerjaan, biasanya seperti itu, atau sedang bekerja juga bisa seperti itu, gitu ya. Jadi itu pengertian yang untuk tenaga kerja. Dan buruh, saya adalah seorang buruh, tetapi saya adalah tenaga kerja, paham tidak? Saya ini masuk dalam usia produktif, ya. Ketika umurnya menjelaskan ini pasal di bawah itu ya, apa itu? Sudah jelas ya? Enggak, belum. Nanti ada anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Berarti di 18 tahun ke atas itu adalah tenaga kerja. Ya, seperti itu. Jadi lingkupnya lebih luas, Bu. Bukan dalam pengertian bahwa apakah tenaga kerja mendapatkan upah, kemudian pekerja mendapatkan upah. Pekerja itu adalah bagian dari tenaga kerja. Ya, itu pengertian secara umum saja tentang tenaga kerja. Sakit. Terus kita lagi disulir saya adalah buruh. Ya, kami adalah buruh. Meskipun tadi ya pemahaman buruh itu sama dengan teman-teman. Ya, memang Pak Amin sebenarnya bisa disebut Bang Amin juga di sini. Kenapa? Karena Pak Amin diikat oleh suatu perjanjian kerja. Jika perjanjian kerja di pertemuan ke depan akan dibahas tentang apa yang kita kenal sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Ada perjanjian kerja waktu tidak tentu. Pak Amin adalah perjanjian nikah dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu. Artinya Pak Amin digaji sampai dengan batas umur nanti usia pensiun Pak Amin. Ya, beda dengan misalkan pekerja kontrak B untuk menyelesaikan satu pekerjaan saja. Tidak gini ya, perkembangan kesimpulan. Pak Amin udah pensiun tinggal. Tapi mohon maaf ya, misalkan ada seseorang yang dikontrak di sini dalam waktu 6 bulan untuk bersih di sini, misalkan setelah bersih beres pekerjaannya. Bedanya antara PKWT dengan PKWTT akan dapat pertemuan selanjutnya. Tapi intinya bahwa semuanya diikat oleh apa yang namanya perjanjian. Ya, di mana perjanjian itu akan menimbulkan hubungan kerja. Apa hubungan kerja itu? Hubungan timbal balik antara pengusaha dengan pekerja yang menimbulkan organ kewajiban. Saya wajib memberikan pendidikan kepada kalian, memberikan materi kepada kalian, itu kewajiban saya dan hak saya untuk dibayar oleh bukan oleh kalian, oleh pemberi kerja saya, Yayasan Pendidikan Galuh. Yayasan Pendidikan Galuh berhak menegur Pak Amin, misalkan laporan jurnal dia Pak Amin itu benar-benar sekarang kacau. Maksudnya tidak jelas, materi yang dikasihkan tidak jelas. Silahkan dikasih laporan di Edo, sehingga mereka bisa mengontrol apakah Pak Amin itu bekerja atau tidak. Misalkan jelas Pak Amin berwaras sebagai pidana, ada SP1, SP2, SP3, bahkan PHK. Dan PHK itu ada pengaturannya. Ya, PHK misalkan apakah mendapatkan kompensasi atau tidak. Apakah Pak Amin itu ternyata memang melanggar etik sehingga tidak perlu dikasih pesangon dan diberhentikan secara tidak hormat, misalkan seperti itu bisa tergantung dari yang dilihat aturannya, perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Satu lagi yang saya lupa, buruh itu lemah secara individu, tapi jika sedang bersama-sama menjadi serikat buruh, maka buruh itu menjadi lawan. Jadi setiap seorang buruh itu harus ikut dalam serikat buruh. Dan jika terjadi ada perselisihan kepentingan, perselisihan hak, itu bisa dibantu diselesaikan. Sama ya.
diberikan oleh pemerintah. Barangkali ada lagi dengan yang berhubungan dengan gejala yang ada pada masa sekarang. Mungkin Pak, sedikit ya. Kalau kemarin itu pertimbangan mungkin kalau juga asing dengan kasus atau adanya konflik di masyarakat terkait penahanan ijazah. Penahanan ijazah untuk para pekerja di suatu perusahaan. Yang mana memang itu menimbulkan adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/5/HK titik 04.00/5 Romawi 2025 secara tegas melarang penahanan ijazah oleh pemberi kerja kecuali dalam keadaan tertentu yang disepakati. Nah, kalau misalkan kita melihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, apakah menurut Bapak itu tuh bisa termasuk ke dalam penyalahgunaan kewenangan apa bagaimana gitu? Oke. Dasar penahanan ijazah bahwa perusahaan itu tidak merugi. Ya, perusahaan untuk merekrut seorang pegawai itu pasti memerlukan biaya perekrutan di mana jumlahnya tidak akan sedikit. Dan untuk memastikan bahwa seorang pekerja itu bekerja di perusahaannya dalam jangka waktu tertentu, makanya dilakukan penahanan ijazah. Yang menjadi pertanyaan, apakah diperbolehkan atau tidak? Jawabannya memang dalam regulasi itu tidak disebutkan, tidak mengatur tentang boleh atau tidaknya penahanan ijazah. Tapi merujuk bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hidup yang layak. Artinya ketika tidak layak bagi diupah dengan perjanjian kerja yang ada dengan perusahaan A atau perusahaan B, maka diperbolehkan untuk mencari pemilih yang lain atas dalam pertimbangan itu keluar surat edaran tersebut. Jadi intinya dengan penahanan ijazah itu tidak diperbolehkan, itu dilarang. Tapi itu memang salah satu bentuk apa yang dilakukan oleh perusahaan agar pekerja itu tidak lari ketika bekerja di situ sampai jangka waktu tertentu. Kenapa? Karena biayanya yang dikeluarkan untuk perekrutan itu tapi karena mungkin bisa diterima dari sehingga itu melanggar hak. Kenapa? Sebab dalam jangka waktu si pekerja itu tidak bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain yang lebih layak. Itu barangkali hadiahnya. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini tentang ketenagakerjaan itu jelas nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tambah lagi pengaturannya ada PP 34/2036 yang mengatur tentang salah satunya tentang tenaga kerja asing, tentang waktu kerja tentang PKWT dan tentang PKK ya. Juga untuk pengertian dan definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan semuanya kita lakukan tentang 13 ini bagian pasal 1, bagian ketentuan umum pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 33. Dan selama 14 pertemuan ke depan kita akan membahas hal yang ada dalam dunia ketenagakerjaan dengan segala permasalahannya. Barangkali itu